What the Hype versi Deep on Topic. Pertama, sejarah baru tercipta dari Timnas Indonesia dalam dunia e-sport karena berhasil keluar sebagai juara Piala Dunia eFootball 2024. Kepastian itu terjadi setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Brazil di partai final yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi, Kamis 12 Desember 2024. Timnas Indonesia yang diperkuat Elga Cahya, Rizky Faidan, dan M. Akbar Paudi berhasil menang 2 game langsung dalam sistem best of 3. Di game pertama, Indonesia menang dengan skor 2-1 dan di game kedua juga skor yang sama memenangkan BO3 Indonesia untuk skor hasil 2-0. Selamat untuk Faidan dan kawan-kawan. Kedua, Timnas Indonesia gagal memetik kemenangan saat menjamu Laos di Piala AFF atau ASEAN Championship 2024. Meski begitu, skuad Garuda untuk sementara tetap naik memimpin klasemen grup B. Pada pertandingan di Stadion Manahan Solo pada Kamis 12 Desember 2024, pertandingan Indonesia versus Laos tuntas dengan skor akhir 3-3. Hasil ini membuat Indonesia tetap naik ke posisi puncak klasemen grup B Piala AFF 2024 dengan 4 poin dari 2 laga. Tetap fokus Garuda. Ketiga, Timnas Indonesia hajar Myanmar 1-0 di pertandingan perdana grup B Piala AFF 2024 yang berlangsung di Stadion Tuwunayangun Senin 9 Desember 2024 malam. Gol diciptakan Asnawi Mangkualam usai memanfaatkan kemalut dari lemparan ke dalam Pratama Arhan. Hingga 7 menit injury time, skor 1-0 tidak berubah. Indonesia memetik kemenangan pertama di Piala AFF 2024. Dengan hasil ini, Indonesia berada di peringkat kedua klasemen AFF 2024 di bawah Vietnam. Keempat, laga Timnas Putri Indonesia versus Kamboja dalam partai final Piala AFF 2024 berakhir dengan skor 3-1 untuk keunggulan skuad Garuda Pertiwi. Dengan hasil laga yang berlangsung di New Laos National Stadium pada Kamis 5 Desember 2024, Timnas Indonesia berhasil menorehkan sejarah baru dengan menjuarai ajang sepak bola Asia Tenggara itu. Timnas wanita Indonesia sukses meraih kemenangan melalui gol yang dicetak Reva Oktaviani pada menit ke-18 dan 57 dan Sydney Hopper di menit 35. Sementara itu, gol Kamboja dicetak oleh Hok Saudi pada menit ke-32. Selamat untuk Garuda Pertiwi. Kelima, juru bicara Kepresidenan Adita Irawati meminta maaf kepada publik usai menggunakan diksi rakyat jelata dalam sebuah pernyataannya merespon polemik utusan khusus Presiden Gus Miftah yang mengolok-ngolok tukang es. Adita mengklaim tidak sengaja ketika menyebut rakyat jelata dalam sesi wawancara dengan salah satu media. Ia mengatakan diksi rakyat jelata sama artinya seperti rakyat biasa dalam KBBI. Adita menjelaskan tidak ada maksud untuk melemahkan atau merendahkan di balik diksi rakyat jelata yang digunakannya tersebut. Ia mengaku akan terus introspeksi diri dan akan lebih hati-hati dalam menggunakan bahasa. Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Gus Miftah yang dikenal sebagai pendakwah ini mengatakan keputusan mengundurkan diri diambil bukan karena ditekan oleh siapapun. Bukan karena permintaan siapapun, termasuk dari Presiden Prabowo. Gus Miftah mengatakan keputusan ini dia ambil bukanlah sebuah akhir atau langkah mundur. Ketujuh, 2 wisatawan asing meninggal dunia akibat tertimpa pohon tumbang di Monkey Forest Ubud, Bali pada Selasa 10 Desember 2024. Selain itu, 3 wisatawan asing juga mengalami luka-luka akibat peristiwa tersebut. Kapolres Gianyar AKBP Umar menjelaskan kronologi peristiwa pohon tumbang yang terjadi sekitar pukul 12.25 WITA. Hujan lebat yang turun di Ubud disertai angin kencang sehingga sejumlah pohon di Monkey Forest tumbang dan menimpa beberapa wisatawan asing yang berada di kawasan tersebut. Ke-8, Aibda Robik Zainuddin, penembak yang menewaskan siswa SMKN 4 Semarang, Gama, 17 tahun, dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat. Usai sidang etik terkait masalah ini digelar di Mapolda Jawa Tengah pada Senin 9 Desember malam. Robik terbukti melakukan perbuatan tercela dengan menembak 3 siswa SMKN 4 Semarang dan dijatuhi hukuman maksimal. Dia saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka per hari ini. Ke-9, calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno secara sah memperoleh 50,07% suara dan memenangkan Pilkada Jakarta dalam satu putaran. Hal ini terjadi usai KPU Provinsi Jakarta resmi menetapkan hasil perolehan suara ketiga pasangan calon setelah menyelesaikan proses rekapitulasi suara pada Minggu 8 Desember 2024.
Diberitakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno unggul dalam rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024. Selamat untuk calon terpilih. 3 terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP di PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 dari CV Venus Inti Perkasa dituntut pidana 8 hingga 14 tahun penjara. Tamron alias Aon selaku beneficial owner CV Venus Inti Perkasa dituntut pidana 14 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar subsidi 1 tahun kurungan. Tamron juga dituntut pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah 3,66 triliun. Waduh, gimana nih tanggapan kalian Dioters? Nah, itu dia What the Hype versi Deep on Topic. Next, bahas apa lagi nih? Jawab di kolom komentar ya.